Dan ketika sedulur papat kalimo pancer kita sudah lebur menjadi maha suci itu sendiri, barulah diri kita ini bisa merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Itu intinya. Secara roh. Itu secara roh, ya. Itu secara roh. Dan diri kita terdiri dari dua hal, yaitu roh dan wujud. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu secara roh. Nah, sekarang saya akan menguraikan secara wujud. Secara wujud yang bisa membuat kita bisa menikmati, bisa menyadari, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa membatin, bisa bertujuan, berkeinginan. Itu dikarenakan adanya wahyu pancalaku yang sudah lebur menjadi maha suci, yang kedudukannya di dalam diri kita sebagai sungsum, seperti yang sudah saya bahas kemarin malam tentang 7 aku. Secara wujud, tanpa wahyu pancalaku ini, tubuh kita itu rawan hancur. Rawan hancur. Secara wujud, semakin bertambah usia manusia hidup di dunia ini, sungsumnya itu semakin mengering. Ya. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah usianya, maka sungsumnya akan semakin mengering. Semakin sungsum ini mengering, maka indera perasanya semakin berkurang. Jadi semakin tua, sudah tidak bisa lagi menikmati lezatnya, segarnya wedang teh, itu sudah nggak bisa. Yang bisa menikmati segarnya wedang teh itu yang masih muda-muda. Yang sungsumnya itu belum kering. Seiring berjalannya usianya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang sampai tidak bisa merasakan lagi. Nah, ketika sudah tidak bisa merasakan lagi, berarti sungsumnya sudah kering nih. Sudah kering. Dan ketika sungsum ini sudah kering, maka tinggal tunggu menit keberapa hidup akan keluar meninggalkan jasad, agar supaya jasadnya bisa hancur. Maksudnya seperti itu. Makanya kelanggengan atau keabadian secara milenium yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang ini, panjenengan boleh mengintip itu. Bisa diintip. Maka saya berani memastikan orang tersebut pasti makan minumnya terjamin. Kenapa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya agar sungsum tidak mengalami keropos atau kekeringan. Nah, ini dipelajari kandungan-kandungan yang dimakan
kandungan-kandungan yang diminum itu dipelajari dan akan dikonsumsi secara teratur di setiap harinya. Sehingga memenuhi kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh yang terpenuhi selalu di setiap saatnya, ini akan menjadikan sumsum kita tetap awet. Seperti makan buah-buahan, pilihan yang prima-prima dan teratur. Makan teratur, minum teratur, yang sekiranya tidak dibutuhkan oleh tubuh, tidak dikonsumsi. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh, dikonsumsi sesuai jam-jam waktu tertentu. Itu ada ilmunya. Itu ilmu milenium itu. Ilmu modern zaman sekarang untuk mencapai tingkat kelanggengan atau keabadian. Dan orang-orang seperti ini pasti awet muda. Gitu loh. Walaupun usianya sudah mendekati 100 tahun, tetap terlihat cantik kalau dia perempuan dan tetap terlihat tampan kalau dia laki-laki. Silahkan saja intip kalau tidak percaya. Diinceng. Namun intinya yang dipertahankan kan adalah Wahyu Pancalaku, bukan? Secara kuno, secara spiritual, kalau secara milenium dan secara kedokteran, seperti yang barusan saya uraikan ya. Nah, kalau secara kuno, secara spiritual, seperti yang saya lakukan. Seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Itu cara mempertahankan Wahyu Pancalaku di dalam diri. Makanya, walaupun saya bisa bersaing dengan Titik Puspa, kenal Titik Puspa? Walaupun saya berani bersaing dengan Titik Puspa, tapi saya nggak pernah. Pernah ngeliat nggak di sini ada pepaya, ada semangka? Pernah ngeliat nggak? Nggak pernah itu saya lakukan. Ya. Makan nasi dari beras hitam, pernah nggak ngeliat saya seperti itu di sini? Itu sejatinya Wahyu Pancalaku. Maka jangan ragu untuk diam. Nah, untuk diam ketika bersamadhi itu jangan ragu. Di luar patara samadhi, untuk menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang itu jangan ragu. Lanjut saya ungkap tentang Wahyu Pancalaku. Secara wujud. Kalau secara roh pendek seperti tadi. Ini secara wujud. Sesungguhnya Wahyu Pancalaku yang dimiliki dengan sempurna, dengan full, penuh gitu ya, sepenuhnya dimiliki gitu, oleh yang disebut manusia hidup. Bintang setinggi apapun bisa diraih. Bintang setinggi apapun bisa diraih. Tanpa harus kuliah dulu, tanpa harus membeli, tanpa harus puasa, bertapa, dan lain sebagainya. Hanya dengan menggunakan Wahyu Pancalaku. Dulu, para pendahulu kita, para leluhur kita, di abad-abad yang lampau, sebelum ada sekolahan, sebelum ada pesantren, sebelum ada perguruan, caranya berkomunikasi dengan Maha Suci dengan Wahyu Pancalaku. Dan hanya dengan Wahyu Pancalaku, para ahli pendahulu kita itu bisa meraih bintang.
kalau dalam bahasa modernnya meraih bintang lah, gampangan yang seperti itu. Kenapa saya katakan para pendahulu kita ketika berkomunikasi dengan Maha Suci menggunakan Wahyu Pancalaku? Karena pada waktu itu belum ada bahasa seperti ini. Nah, belum ada bahasa suku Jawa, belum ada zaman dulu itu. Jadi, kalau mengalami masalah di kehidupan dunia, para pendahulu kita itu menundukkan kepala, kemudian meneteskan air matanya. Maka terjadilah. Hanya dengan seperti itu. Ada rahasia apa di balik menundukkan kepala sembari meneteskan air mata? Kepala kita adalah tempatnya ego. Ego ini tidak akan bisa aktif dalam keadaan kepala tertunduk. Ketika kepala kita tertunduk, ego itu kesulitan, aktifnya itu kesulitan. Bahkan tidak bisa aktif ketika kepala kita tertunduk. Itu yang dilakukan oleh pendahulu kita. Lah, ketika kepala tertunduk, yang berarti ego kita tidak bisa aktif, berarti lagi otak kita tidak mikir kan? Otak kita juga non-aktif, nggak fungsi di situ. Ketika kepala kita nunduk, berarti ego kita non-aktif. Dan ketika ego kita non-aktif, otak kita berhenti. Ketika otak kita berhenti, maka hati kita yang akan berbuat sesuatu, yang akan melakukan sesuatu. Dan ketika hati kita melakukan sesuatu, yang dia bisa itu hanya nangis. Lah, tangisan inilah yang menjadikan Maha Suci, yang menurut anggapan kita jauh bermil-mil, bisa lebih dekat dari urat leher. Sesungguhnya kita sering mengalami ini. Namun dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, belum mengenal diri sehingga tidak tahu diri dan bla bla tadi ya. Jadinya tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti. Di hari-hari selanjutnya, kalau panjenengan mau membuktikan sendiri, di hari-hari selanjutnya, coba perhatikan dengan kesadaran panjenengan. Ketika kepala panjenengan tertunduk dengan tangisan, itu otomatis di dalam dada kita itu berkecamuk. Ini otomatis. Bukan otak loh ya. Tapi di dalam dada kita itu berbicara. Brong, 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 brong. Bukan ini yang berbicara. Dan ketika hati kita berbicara, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Berarti ketika hati kita berbicara, maka yang diajak bicara itu adalah Maha Suci.
Di sini ada pengecualian. Ya. Jadi jangan sekali-kali mengikuti hati yang berbicara dalam keadaan kepala tegak. Karena apa? Karena kalau kepalanya tegak, hatinya berbicara, maka yang berbicara itu adalah pamrih. Dan yang diajak bicara adalah ego. Tingkatan tertinggi ini sesungguhnya ada di pelajaran Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Namun selama ini belum pernah saya mendapatkan seorang pemula yang klik dengan tingkat tinggi ini. Di dalam praktek melakukan Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah, bagi seorang pemula, di situ saya menjelaskan atau memberikan sebuah penjelasan. Ketika Palungguh Pambuko ini mengalami kesulitan, maka hentikan. Langkah awal, tundukkan kepala, tundukkan bla 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 bla. Terus saya kasih bahasa-bahasa. Sesungguhnya tingkatan tinggi ini loh. Namun selama ini belum pernah saya mendapat WA atau mendapat telepon atau ditanya langsung oleh seorang pemula tentang rahasia yang saya sembunyikan, rahasia yang saya letakkan di Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Itu ilmu warisan dari leluhur kita. Asli. Dan setiap yang klik tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancalaku, di Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah, itu aja sesungguhnya bisa meraih dunia. Kalau mudeng maksudnya, ketika saya memberikan penjelasan, ketika Palungguh tidak bisa-bisa, nggak tenang-tenang, lepas, tundukkan, klik di situ loh bisa meraih dunia. Kalau panjenengan ingin tahu, apapun, percayalah, apapun yang saya motivasikan kepada panjenengan sudah saya saring 1000 kali. Bukan cuma 7 kali atau 100 kali. Tapi sudah saya saring 1000 kali baru saya motivasikan dulu kepada panjenengan. Tapi rupanya selama ini belum ada yang bisa menemukan rahasia yang saya tempatkan di Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah bagi seorang pemula. Kepala yang menunduk berarti ego non-aktif, otaknya tidak berfungsi. Kalau bukan diam, apa? Ketika kepala menunduk, yang berarti egonya non-aktif, otaknya tidak fungsi maksudnya. Tetesan demi tetesan air mata, ini adalah bahasa ruh. Tidak ada setetes air mata pun yang menetes yang itu bukan bahasa ruh. Ketika otak kita ini non-aktif gitu loh. Ketika ego kita itu nggak berfungsi. Dan itulah sesungguhnya Wahyu Pancalaku atau iman.
Secara roh sesimpel itu kan. Tapi secara wujud ada 5 tuh. Sebagai sikap ada 5, sebagai sifat ada 5. Nah kalau secara roh simpel banget. Hanya dengan menunduk, keluar air matanya, itu sudah wahyu pancalaku. Itulah wahyu pancalaku atau iman. Di dalam setiap sejarah para pendahulu kita, entah itu sejarah para nabi atau sejarah non para nabi, selalu ditulis ceritanya ketika sedang galau. Kalau bahasa modernnya galau gitulah. Kalau bahasa modernnya. Tapi kalau bahasa kuno sedang bermasalah gitu ya. Semua sejarah yang mencatat cerita, yang mencatat perjalanan leluhur kita, menceritakan ketika sedang galau atau bermasalah, itu diceritakan dengan tulisan gitu ya, diceritakan. Pergi sendiri, di atas gunung, atau mendekati sebuah batu, kemudian meletakkan kepalanya di atas batu. Tidak berapa lama kemudian, batu di mana kepala itu diletakkan menjadi basah karena diguyur air mata. Itu yang diceritakan oleh kitab tentang perjalanan-perjalanan para pendahulu kita dulu. Jadi ketika bermasalah, ketika galau itu enggak sibuk, itu sibuk, ini enggak. Pergi sendiri, mendekati batu besar, atau naik ke puncak gunung, kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. Berarti bersujud kan? Itu kalau di puncak gunung. Kalau mendekati batu besar, dia meletakkan kepalanya di atas batu besar itu. Tidak berselang lama kemudian, tanah di mana kepala itu diletakkan jadi basah karena air mata. Kalau batu besar, batunya menjadi basah karena air mata. Dan ketika air mata itu mulai mencucur, badai petir menyambut. Alam menjadi hening, terjadilah sesuatu yang tidak bisa ditulis di kitab. Nah, kejadian setelah itu yang nggak bisa ditulis. Kitab itu nggak bisa menceritakan. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa menyaksikan kejadian itu selain pelakunya sendiri, gitu loh. Selain pelakunya sendiri. Jadi, ketika galau, ketika bermasalah, caranya menghadap Tuhan itu bukan merancang kata-kata indah, kata-kata bagus, kata-kata sopan, kata-kata yang tertata. Itu tidak seperti itu yang dilakukan gitu loh. Melainkan diam dengan tetesan air mata. Nah, itulah wahyu pancalaku zaman itu. Wahyu pancalaku zaman itu seperti itu. Dan itu secara roh, bukan secara wujud. Kalau secara wujud bisa dilakukan di banyak orang. Tapi kalau secara roh harus dilakukan sendiri, harus menyendiri. Tidak bisa ada orang lain. Karena kalau ada orang lain, pasti malu, grogi, dan lain sebagainya. Sehingga kesulitan meneteskan air mata. Kalau ada orang lain. Itu kalau secara wujud. Kalau secara roh. Tapi kalau secara wujud nonton sinetron sedih aja nangis.
Jadi para pendahulu kita itu bukan kehebatannya itu bukan karena belajar membaca, belajar hitung-hitungan, belajar sastra, bukan belajar seperti itu, bukan. Kehebatannya karena wahyu pancalaku itu tadi. Artinya kalau kita bisa mencapai diam ini sama, gitu loh. Sedikit pun tidak akan berbeda, sama. Dijelaskan juga pada salah satu kitab sejarah di mana seorang nabi ditanya oleh pengikutnya tentang kesaktiannya dari mana dan dari apa. Ini kejadian yang terjadi di era atau di zamannya Nabi Isa. Pernah terjadi pergantian zaman. Namun kejadiannya hanya sekejap. Di era kehidupan Nabi Isa. Dan kejadian pergantian zaman ini berupa bencana, banjir besar. Nah, orang-orang yang memusuhi Nabi Isa ini ditenggelamkan oleh air. Sedangkan orang-orang yang mengikuti perjalanan Nabi Isa terselamatkan. Ada salah satu pengikut Nabi Isa yang masih memiliki rasa dan perasaan ragu. Dalam artian meragukan kenabian Nabi Isa. Sehingganya dia mengalami tenggelam. Namun oleh Nabi Isa diselamatkan. Nah, ketika Nabi Isa ini menyelamatkan salah satu pengikutnya yang meragukan dia, itu berdiri di atas air. Berdiri di atas air yang sedang menenggelamkan bangsanya itu tadi. Kemudian secara perlahan Nabi Isa mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada salah satu umatnya yang masih meragukan dia itu, yang sedang dalam keadaan tenggelam. Sambil meraih uluran tangan Nabi Isa, dia bertanya, "Wahai Isa, engkau menggunakan ilmu sihir apa?" Dia bertanya seperti itu. "Engkau menggunakan ilmu sihir apa? Sehingga tubuhmu seringan kapas, tidak tenggelam di air," maksudnya. Lah, Nabi Isa menjawab, "Seandainya engkau memiliki iman sebesar biji sawi." Seberapa sih besarnya biji sawi itu? Saindreng kan ya. Andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata pada sebuah gunung, sambil nunjuk gunung, "Wahai gunung, kamu pindah di depan rumah saya." Maka seketika itu gunung itu akan berpindah ke rumahmu. Itu kata Nabi Isa. Itulah iman, itulah wahyu pancalaku. Namun sayang, di dalam sejarah itu tidak ada kelanjutannya. Padahal ada pertanyaan berikut itu. Sungguh aku yakin, sungguh aku percaya bahwa engkau adalah firman Tuhan. Tapi Isa tidak menjawab di situ. Nggak ada tulisannya, nggak ada penjelasannya. Jawabannya seperti apa? Semisal ada jawabannya, pasti bisa saya pastikan jawabannya. Iman yang saya maksud itu bukan seperti itu. Bukan percaya, bukan yakin. Namun sayang tidak diterangkan di situ.